wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Kebumen yang saya banggakan dan yang saya cintai. Yang pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan rahmat, taufik serta hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Walaupun pertemuan ini bersifat maya atau melalui jaringan internet, tetapi tidak mengurangi keakraban kita sebagai keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Kebumen yang kita banggakan. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, dalam hidup kita sering mendengar istilah pasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah, ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Sebagai manusia tentu kita mempunyai perasaan yang kadang-kadang beralih-alih. Ada ketika kita merasa sedih, ada perasaan senang. Coba anak-anak sekalian, kita renungkan kapan anak-anak merasa senang atau bahagia. Mungkin anak-anak akan teringat rasa bahagia itu diantaranya ialah ketika kita mendapatkan sebuah keberhasilan atau hal-hal yang kita inginkan kemudian dapat kita capai. Contoh kecil adalah ketika anak-anak mendapat informasi tentang diterimanya anak-anak sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kebumen. Saya yakin semuanya saat itu merasa bahagia sekali, senang, bahkan kadang-kadang sampai nangis haru. Kenapa demikian? Karena untuk memperoleh hal itu anak-anak tidak mudah. Anak-anak harus belajar, anak-anak harus prihatin, berdoa kepada Allah agar terima. Dan ketika mendengar hal itu kemudian terjadi, diterima, maka luar biasa rasanya, ya kan? Bahagia. Nah, setelah kita mendapatkan kebahagiaan itu, apakah kita berhenti saja di situ? Mestinya tidak. Maka sebagai orang Islam, kalau kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka kita harus bisa mewujudkan rasa syukur itu melalui tingkah laku. Bisa itu berucap alhamdulillah atau sebuah perilaku yang menunjukkan rasa syukur kita. Ketika kalian mendapat kebahagiaan diterima di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kebumen, maka mestinya kalian harus konsisten untuk bisa menunaikan sebagai siswa MTSN 1 Kebumen. Apa itu intinya? Adalah untuk belajar. Sekali lagi belajar atau menuntut ilmu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua harus merujuk kepada ilmu.
Dari mana kita mendapat ilmu? Maka kita belajar. Di mana kita belajar? Salah satunya adalah di madrasah. Nah, kebetulan anak-anak mendapat tempat di MTSN 1 Kebumen. Oleh karena itu, marilah wujudkan rasa syukur itu dengan betul. Rasa syukur akan menjadi lebih bermakna ketika diawali dengan niat yang betul. Karena di dalam Islam, semua perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan nikmatnya. Maksud saya sesuai dengan niatnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak anak-anak semuanya, mari di awal kegiatan ini anak-anak itu niat yang baik. Niat untuk menuntut ilmu, membuang kebodohan. Itu intinya kalau kalian di sekolah. Apalagi kalian sekolah di madrasah. Apalagi di madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kebumen. Yang selama ini memang banyak didambakan oleh orang-orang di wilayah Kebumen, termasuk di luar Kebumen. Maka berbahagialah anak-anak semuanya yang telah bisa masuk ke madrasah ini. Tunjukkan rasa syukur kamu dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu dengan betul. Karena ilmu itu akan membimbing kita ke arah hidup yang benar, ke arah hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa mari anak-anak kita berniat untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan satu kewajiban kita, yaitu belajar atau menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis ada yang disampaikan, man kharaja fi thalabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'u. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam jalan Allah sampai dia pulang. Artinya begini, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, anak-anak tetap di rumah, tetapi kalau anak-anak dalam kondisi belajar, maka sama dengan anak-anak sedang keluar untuk menuntut ilmu. Nilai ibadahnya sama dengan kalian keluar ke madrasah. Oleh karena itu, marilah anak-anak jangan lupa belajar dengan giat, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Memang untuk sementara ini anak-anak harus belajar di rumah, mandiri dulu. Nah, justru itu dengan kemandirian itu anak-anak akan dinilai seberapa jauh niat yang ada di dalam diri anak-anak semuanya. Karena ketika belajar di rumah itu anak-anak tidak dilihat oleh orang lain seolah-olah. Maka kalau anak-anak tetap belajar dengan giat walaupun di rumah, itu berarti anak-anak sudah niat dengan baik. Kita tahu bahwa zaman dulu para ulama kita itu belajarnya tanpa dengan sekolah seperti ini. Mereka belajar autodidak, mengkaji sendiri. Tidak ada ulangan, tidak ada tes dan sebagainya. Tetapi bagi beliau adalah yang penting memahami ilmu yang dikajinya itu. Walaupun tidak dilihat oleh orang banyak. Walaupun tidak ada penilaian, walaupun tidak ada tes dan sebagainya. Tetapi mereka tetap giat belajar sampai paham betul terhadap ilmu. Sehingga luar biasa hasilnya. Mereka banyak karya-karya yang sampai hari ini kita pedomani. Banyak kitab-kitab yang sampai hari ini menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia. Itu sebagai contoh saja bahwa kita kalau belajar dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dan kita akan menjadi beda dengan mereka yang tidak punya ilmu. Sebab ada dua hal bagi orang yang berilmu dan tidak berilmu. Bagi orang yang berilmu itu, dimanapun dia berada, maka dia merasa
di dalam wilayahnya atau dapat beradaptasi dengan baik, dapat menyesuaikan diri. Dia nyaman, enak karena dia punya ilmu. Tetapi bagi orang yang tidak berilmu, maka dia akan merasa terasing walaupun dia berada di wilayahnya sendiri. Apa artinya? Bahwa dengan ilmu itu maka seseorang akan menjadi mudah untuk beradaptasi, mudah untuk hidup. Dan oleh karena itu kita harus bisa mencari sampai manapun dan sampai kapanpun. Sekali lagi, pada anak semuanya, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa kita di awal tahun ajaran ini tetap kita mantap untuk niat belajar dengan baik, niat untuk mencari ridho Allah, karena semua amal kita tergantung niat, semua tergantung dari ridho Allah kepada kita semuanya. Maka berbahagialah anak semuanya yang hari ini sudah diterima menjadi murid MTSN 1 Kebumen dan kemudian bersungguh-sungguh untuk bersyukur untuk menjalani sebagai siswa secara baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awal perkenalan kita. Mungkin besok kalau sudah normal kondisinya, kita bisa bertemu secara fisik di madrasah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.